Yo, what's up guys, back again with me channel Yes Teacher. First of all, thank you for the comments in my video. Gua baca semua komen kalian. Bagi kalian yang komen, thank you, I really appreciate that. So yeah, today's video is about urge. Urges coming when doing NoFap. Ya, gua pernah bahas juga tentang urges, cuman gua mau kasih tips aja apa yang gue lakuin ketika gue kedatangan urges yang sangat kuat. Karena gue sendiri juga sedang kedatangan yang namanya urge. Bagi kalian yang berpikir kalau kita para NoFap menjalankan NoFap yang sudah lama, yang sudah 30 hari, 60 hari, berapa hari, setahun, kalian jangan berpikir bahwa kita ini sudah master, tidak akan sangean, tidak akan urges. Semakin hari, semakin besar tekanan seksual Anda, semakin besar juga urges yang datang. Cuman kita punya kendali, kita punya kontrol. Yang bisa kontrol diri kita itu adalah diri kita sendiri. Makanya kalau melihat orang lain yang sudah 1 tahun, yang sudah lebih lama daripada kita jangan membandingkan diri kita sama orang lain, melainkan membandingkan diri kita dengan pikiran kita sendiri. Karena hal yang tersulit adalah ketika kita melawan hawa nafsu kita sendiri. Jadi apa yang gue lakukan ketika kedatangan urges kayak sekarang ini, gue gak mau cerita yang terlalu bikin males ya, kayak wah datang urges harus mandi pakai air dingin, harus push up, jangan meremehkan urges. Ya itu memang benar kalau mandi air dingin itu bisa menurunkan rasa ingin ngeporn. Cuman ya gue sendiri juga sudah mandi sebagai rutinitas, sudah mandi air dingin, bangun pagi, produktivitas. Cuman kita tidak bisa mengontrol kapan urges itu datang. Misal urges 8 kali datang, masa kita mau mandi 8 kali sehari? Yang pertama gue bakal membayangkan ketika nge-vape. Nge-vape memang enak, cuman your shit is release. Kalian tuh coba berpikir bagaimana rasanya ketika shit kalian itu rilis. Ketika kalian relapse, ketika kalian nge-vape, memang enak, cuman afternya itu selalu menyesal dan ulang lagi kesalahan yang sama. Jadi ada siklusnya gitu, ada siklus yang gak bisa kalian berhentiin. Jadi kalian harus berpikir bahwa siklus itu tetap akan berputar, tetap akan berjalan ketika kalian tidak punya kendali itu. Kalian harus punya kendali untuk mengendalikan pikiran kalian sendiri, sehingga siklus itu bakal kalian harus patahkan. Sad life is when you doing vape, after that you depressed, trying to get happiness. The really truth about NoFap is happiness. Kalian bisa mendapatkan happiness itu dari NoFap, karena NoFap itu bersifat berkepanjangan, sedangkan kalian ngeporn itu cuman short term and then kalian menyesal. Ya nggak enak kan balik lagi ke day 0, bahwa kalian itu pengen memimpikan NoFap itu sampai setahun, NoFap itu sampai kalian sekarang ini, yaitu misalnya 60 hari. Kalian pasti pengen lagi balik ke day 60 tadi kalau kalian berada di day 0. Jadi lebih baik sebelum kalian menyesal, kalian pikirkan itu kembali dan lihat hari-hari yang sudah kalian lewatin dengan susah payah. Yang kedua, gua biasanya nonton YouTube tentang NoFap. Kan banyak tuh, kayak gua bikin sekarang video orang lain tentang NoFap. Gua lebih termotivasi ketika gua melihat orang lain NoFap bisa sampai 1 tahun, bisa sampai 2 tahun, 3 tahun, 8 tahun. Dengan kalian melihat YouTube, kalian bisa lihat bahwa progres orang lain jauh daripada kalian. Mereka fine-fine aja.
mereka nggak ada masalah dengan itu. Malah mereka mendapatkan benefit yang sangat real, dimana transformation terhadap muka, terhadap body, terhadap mindset, they chill, they keep calm. Dan urges itu memang datang, mereka juga mengalami urges, gue yakin. Urges itu nggak bisa kita hindarin, pasti datang, dan kalianlah yang punya kontrol akan itu. Kalian bisa memutuskan untuk relapse atau memutuskan untuk lanjut journey kalian ke 1 tahun, ke 2 tahun, dan seterusnya. Keputusan ada di tangan kalian. Setelah itu gua bakal melihat diri gua di cermin, melihat diri gua, apakah worth it? Apakah ini yang gua cari? Apakah sudah sampai di sini aja journey-nya? When you look yourself in the mirror, kalian merasa sedih nggak ketika kalian relapse, menyesal? Kalian harus lihat ke cermin, lihat ke diri Anda sekarang. Apakah sudah cukup baik? Apakah sudah glow up? Apakah worth it mengorbankan relapse yang kesenangannya cuman 5 menit, cuman semenit, dengan kehidupan kalian sekarang? Apakah worth it porn dengan glow up kalian, dengan confidence yang kalian miliki sekarang, dengan aura kalian sekarang, dengan karisma yang kalian sekarang miliki? Long term itu lebih baik daripada short term, dimana kalian ketika relapse, kalian sudah, apalagi yang gue cari, males, gak produktif, gak bisa ngapa-ngapain, terasa hampa ketika setelah kalian relapse. Jadi gue ingetin sekali lagi, glow up, confident, karisma itu lebih penting daripada melihat kebugilan, nudity.